Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Artaniata Yosua dari program studi pendidikan guru sekolah Sasar dengan NIM 221306 2157. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pantun. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pantun. Nah, apakah adik-adik tahu pantun itu apa? Nah, tadi kan Bapak sudah nanya, adakah yang tahu pantun itu apa? Belum? Baik, di sini Bapak ingin jelaskan apa itu pantun ya. Nah, pantun merupakan salah satu kata seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, pantun inilah deskripsi apa itu pantun ya. Nah, pantun tersendiri terbagi menjadi ada beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, terdiri atas 2 bagian yaitu sempiran dan isi. Nah, ini adalah ciri-ciri pantun. Kalau kita membuat pantun, ada ini langkah-langkah dan ciri-cirinya ya. Nah, bagian pantun ada terdapat isi. Yang pertama bagian pantun, sampiran. Nah, ini termasuk dalam bagian isi pantun. Seterusnya, biasanya makna dan amanat sebuah pantun ada pada bagian isi. Jadi saat kita membuat pantun, adapun isi yang harus kita ketahui ya. Nah, di sini ada bagian pantun, sampiran isi, dan ada juga makna dan amanat sebuah pantun. Nah, ini adalah lampiran isinya ya. Jadi adik-adik harus mengetahui bagaimana cara mengetahui isi dalam sebuah pantun itu seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke contoh pantun. Adik-adik bisa lihat. Nah, pantun terdapat 1 bait terdiri dari 4 baris. Bapak akan bacakan pantun yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Ambil baju dalam lemari, tadi pakai jadi longgar. Berolahragalah setiap hari, badan jadi sehat dan segar. Nah, ini contoh pantun yang adik-adik bisa dengarkan pada pagi hari ini. Nah, pantun ini adik-adik bisa lihat terdiri dari 1 bait dan 4 baris. Baris yang pertama yaitu mengatakan ambil baju dalam lemari. Nah, baris kedua, lama tadi pakai jadi longgar. Berolahragalah setiap hari. Baris ketiga ini berolahragalah setiap hari. Yang keempat, badan jadi sehat dan segar. Baris
pertama dan kedua yaitu disebut sampiran. Nah, selanjutnya baris ketiga dan keempat yaitu disebut isi karena berolahragalah setiap hari, badan menjadi sehat dan bugar. Kita masuk dalam pengolahan pantun sesuai siklus kehidupan. Ya, kita masuk tentang pantun kanak-kanak. Pantun yang berisi tentang kehidupan masa kanak-kanak biasanya juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi, pekerti, dan luhur. Jadi pantun anak-anak biasanya memberikan isi budi pekerti. Yang kedua, pantun muda. Pantun yang berisi di mana kehidupan masa muda biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Nah, pantun muda ini berkisahkan tentang ketika kita ingin meraih cita-cita ataupun ingin mengungkapkan perasaan kasih sayang ke seseorang. Nah, ini contoh pantun muda. Yang ketiga, pantun tua. Pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nah, nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Nah, ini adalah contoh dari pantun tua. Dan ini bisa menekankan pada kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Pantun sesuai siklus kehidupan. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, ini adalah contoh pantun kanak-kanak yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Ada berapa bait, ada berapa baris. Nah, ini dalam contohnya yaitu contoh pantun kanak-kanak. Nah, itu pantun muda. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini contoh pantun muda. Bisa kita lihat nanti mengungkapkan rasa hati karena hati sedih karena rindu. Nah, yang selanjutnya pantun tua. Tingkat papan kayu persegi, sampang sokat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, ini contoh pantun tua ya adik-adik. Di sini ada beberapa jenis pantun berdasarkan isi: pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu, pantun nasihat, pantun yang memberi nasihat berkaitan dengan moral dan budi pekerti dan lainnya, pantun teka-teki, pertanyaan yang dapat dijawab, pantun kelas kiasan, pantun yang berisi perumpamaan untuk disampaikan secara tidak langsung. Dulu bertemu dengan si Upin, aduh kamu tak tahu malu, sudah besar makan masih suapin. Contoh pantun nasihat. Lampu jalan terang berbicar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengambil hewan apakah itu? Contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk di temenung, membayangkan anaknya kuyabal. Hendak hati memukul gunung, apa daya tangan tak sampai. Makna pantun kiasan memiliki keinginan yang sangat besar namun sangat mustahil tercapai. Nah, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini adik-adik. Nah, apakah sudah paham semuanya materi yang sudah Bapak sampaikan?
Oke, paham. Baiklah, hari ini kita tutup sampai di sini aja ya. Materi kita. Mau ucapkan selamat pagi.